Halo guys, apa kabar? Bagaimana sih trading Anda selama ini? Saya berharap sesuai harapan ya. Oke teman-teman, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk satu minggu. Mari kita siapin waktu sekitar 10-15 menit lah kurang lebih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk merenung kembali bagaimana sih sebagai seorang trader yang sejati harusnya. Sebab apa? Sebab saya seringkali menemukan ketika seseorang terjun di dalam dunia trading, maka yang muncul dalam jiwanya adalah gejolak ya. Muncul gejolak antara fear dan greedy, antara ketakutan dan ketamakan ya. Sehingga ini kalau kita tidak hati-hati ya, ini justru bisa berakibat buruk buat kita sebagai trader teman-teman. Nah, oleh sebab itu, saya mencoba membuat renungan setiap hari Minggu. Tujuannya apa, teman-teman? Pertama, tujuannya adalah mengingatkan saya kembali sebagai seorang trader, ya, untuk selalu bisa berhati-hati sehingga kita bisa kembali menjadi seorang attitude sejati. Nah, tentu prinsip saya itu belum tentu cocok dengan prinsip teman-teman. Nggak apa-apa, ya. Jadi kalau yang baik teman-teman ambil, kalau tidak, ya enggak apa-apa gitu ya, karena setiap orang tentu punya prinsip dan punya pilihannya sendiri-sendiri ya. Namun kalau teman-teman merasa ini cocok, silakan dilaksanakan saja. Oke, tujuannya apa teman-teman? Saya berharap melalui renungan mingguan ini, saya berharap kita tetap bisa bertahan di dalam keseimbangan antara material dan spiritual, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani, antara ambisi dan solusi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, antara hayalan dan kenyataan. Nah, sehingga kita dengan merenung, kita akan kembali bisa mengingatkan kita. Oke teman-teman, mari kita saksikan renungan minggu ini. Hai teman dan sahabat, apa kabar? Sebelumnya saya mau ucapkan, ini masih dalam suasana Imlek, saya mau ucapkan Kongsi Fasai Xin Nian Kuai Le. Salam sehat, salam damai sejahtera. Semoga angpaunya banyak, rezekinya juga banyak. Oke? Dan Anda sukses dalam segala hal untuk tahun ini. Harapan kita ya. Oke. Teman-teman, hari ini saya akan mengajak kita melihat sebuah peristiwa sejarah yang sangat menarik ya. Dimana kita kalau melihat teman-teman ya, ada seseorang yang sangat unik di dalam video yang akan sebentar lagi akan saya tampilkan. Dimana video ini menceritakan bahwa di zamannya ada seorang yang dianggap sudah gila atau mungkin sinting ya. Dimana gila dan sintingnya begini teman-teman. Kalau seseorang atau kalau kita atau kalau ada orang membuat sebuah pesawat terbang di atas gunung yang tinggi, itu kita anggap wajar. Kenapa? Karena pesawat itu bikinnya di gunung, tapi kan nanti tinggal kemanapun tinggal terbang saja, tidak masalah. Oke. Kemudian kedua, kalau ada orang membuat mobil, kendaraan, mau roda 2, roda 4 kek gitu ya, roda 3 gitu ya, di atas gunung, kita pun anggap itu wajar. Oleh karena apa? Mungkin supaya tidak berisik di kiri kanan tetangga. Dan kalau sudah jadi mobilnya, itu masih bisa turun selama ada jalan kan. Nah, tetapi kali ini teman-teman, ada seorang membuat sebuah kapal pesiar di atas gunung yang paling tinggi di wilayahnya. Nah, ini jadi viral teman-teman ya. Ini menyebabkan semua orang-orang di sekitarnya itu anggap ini orang sudah gila. Nah, teman-teman, kenapa sudah gila? Dan bahkan orang ini bersama keluarganya sebenarnya dia tidak ingin dia bangun sendiri. Dia coba mengajak orang-orang di sekitarnya ya. Dan orang-orang tahu, ayo kita membangun. Oleh karena apa? Kita membangun sebuah kapal untuk kita bersama.
Untuk apa? Untuk mempersiapkan kalau nanti ada banjir besar ya, seperti sekarang kita lihat di mana-mana kebanjiran ya. Bahkan saya dengar bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun sudah banyak yang tergenang banjir bandang dan banyak memakan korban. Nah, teman-teman, orang ini mengajak ya, bukan dia mau sendiri, tetapi semua orang mentertawakan dia. Ada orang anggap dia bodoh, ada orang anggap dia sinting, gila kamu katanya. Kalau mau bangun kapal di pantai, ya, orang bangun sampan saja di pantai, ini bangun kapal besar yang begitu raksasa gitu. Tapi kalau di atas gunung yang benar aja gitu, ya. Tapi dia dengan sabar, dia bilang dia tetap dengan keyakinannya bahwa akan ada musibah banjir besar. Dia bilang, ayolah, ya, mari nanti kita masuk bersama-sama gitu. Tetapi ternyata kita lihat bagaimana reaksi daripada orang-orang diajaknya. Mari kita saksikan video berikut ini. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan. Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk, karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak, dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pakan. Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Mereka terus berkembang biak di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia
tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia. Halo, gimana teman-teman? Sudah saksikan kan video ini ya? Dan apa yang teman-teman ambil hikmahnya kira-kira dari video ini? Jadi, sebetulnya teman-teman, hal yang sangat penting yang perlu kita renungkan dari peristiwa ini adalah bukan bagaimana kekaguman kita. Ini yang bernama Nuh ini ya, Nuh ya, ada ya menyebut dia Nabi Nuh gitu ya. Dan peristiwa sejarah ini dan orang ini dan bahkan Batra yang dibangunnya yang kita nonton tadi, ini dikenal oleh beberapa agama besar di dunia ini ya, di antaranya seperti Yahudi, Muslim, Kristen gitu ya. Dan ini tercatat dan bahkan itu dipercaya itu oleh arkeolog dunia, teman-teman. Ini bukan sesuatu yang mitos ya, tetapi ini adalah sebuah sejarah di mana itu kan sering ada orang mengatakan ini kapal Batra ini pernah ditemukan jejaknya. Ada orang yang mengatakan di wilayah A, di Afrika lah, di Turki lah, bahkan ada orang mengatakan ada di Indonesia gitu ya. Nah, itu tidak penting, teman-teman. Yang penting adalah peristiwa ini ada dan apa latar belakang yang membuat Nuh atau Nabi Nuh sekeluarga ini membuat sebuah Batra yang besar ya, karena kita melihat dia ngajak manusia tidak mau percaya sama dia, anggap dia sinting. Akhirnya apa yang dia ajak? Binatang. Ini sungguh luar biasa. Nah, ini kita akan pikirkan latar belakangnya adalah kenapa ini sebenarnya berawal dari Tuhan yang meminta dia. Kenapa teman-teman? Jadi dikatakan bahwa di zaman Nuh ini manusia yang Tuhan ciptakan itu sudah jahatnya minta ampun. Sudah enggak karu-karuan manusia. Sudah enggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana hitam, mana putih. Ya, sikat gitu loh ya. Nah, saya tidak bisa membayangkan betapa jahatnya ya. Oleh karena Tuhan sudah kasih tahu Nuh bahwa dia akan menghabisi manusia ini ya. Jadi dia coba bilang, lu bangun. Dan silakan lu ajak yang mau ikut-ikut, kalau tidak saya akan binasakan ini ya, kata Tuhan itu. Nah, karena apa? Karena kejahatannya luar biasa. Di mana dikatakan ya, di zaman itu bahkan Tuhan mengatakan kecenderungan hati manusia itu jahat adanya. Ingat, kecenderungan hati manusia jahat adanya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana dengan zaman sekarang? Kecenderungan hati manusia bagaimana? Kita perlu introspeksi dan evaluasi diri, teman-teman ya. Jadi masalahnya saat ini kalau saya melihat ya, kehidupan zaman sekarang, manusia lebih cenderung satu jari tunjuk orang lain, 4 jari ini ya tunjuk ke kita. Dia nggak sadar gitu loh ya, sekarang. Dan saya melihat fenomena ini belakangan cukup memprihatinkan. Kenapa? Kita melihat musibah sudah datang, tapi manusia itu merasa dirinya malaikat gitu, orang lain setan gitu ya, orang lain itu penjahat gitu. Sehingga dia bilang, ini gara-gara kamu bencana Tuhan menghukum. Ini, aduh. Ini memprihatinkan ya. Jadi survei menunjukkan kalau seseorang tidak sadar kalau dirinya sakit gitu ya, dan selalu bilang orang lain sakit, itu nggak ada obatnya loh ya, akan sampai mati. Nah, jadi teman-teman, coba marilah kita evaluasi diri kita. Jangan kita tampil sebagai menghakimi. Itu persis sama di zaman Nuh ini ya. Jadi kalau kita melihat fenomena belakangan, bencana musibah banyak, itu sebetulnya sudah kasih peringatan. Jangan sampai Tuhan diam-diam sedang suruh orang mempersiapkan Batra gitu ya, tetapi kita masih nggak sadar-sadar. Oke, bagaimana peristiwa itu? Kita coba review sedikit.
Tuhan meminta Nabi itu bikin bahtera itu. Dia bilang 40 hari, 40 malam nanti saya akan datangkan hujan. Bukan akan datang maksudnya, Tuhan akan mendatangkan hujan setelah kapal itu selesai, ya kan, setelah keluarganya masuk, kita tadi ya dengan melihat ceritanya, binatang-binatang diajak sepasang-sepasang supaya nggak punah. Dan setelah itu kapal ditutup oleh Tuhan, dan Tuhan mendatangkan air hujan yang deras 40 hari 40 malam. Dibayangin ya kalau sekarang Tuhan turunkan, nggak usah 40 hari 40 malam, Tuhan turunkan seminggu saja, itu Indonesia tenggelam habis. Apalagi wilayah-wilayah ya. Sekarang baru longsor sana sini tuh udah banyak banyak orang korban gitu. Gimana? Nah, akhirnya Tuhan tenggelamkan semua manusia, semua binatang-binatang yang lain. Sisa tinggal binatang di dalam kapal. Nah, sehingga kita melihat manusia itu dibinasakan oleh Tuhan semua. Nah, itu ya. Banyak orang di sana kan begitu dianggap dia malaikat, orang lain itu setan gitu ya. Kalau kita lihat zaman sekarang itu memprihatinkan. Dimana kita melihat manusia itu cenderung menghakimi manusia yang lain, mengecam ya dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang saya nggak masuk akal lah ya. Saya nggak tahu secara manusia normal, secara hati nurani saya nggak masuk akal. Ada orang bisa sampai berpikir itu ya, memaki-maki orang kok dianggap dia itu mulia. Bahkan keluar kata-kata membunuh, bahkan sudah melakukan pembunuhan pun kok bisa dianggap itu pekerjaan mulia. Aduh, saya itu sungguh tidak terpikir. Logikanya di mana ya? Kalau dia mewakili Tuhan untuk membunuh, di mana masuk akalnya ya? Tuhan dianggap maha pengasih, penyayang. Tuhan menciptakan kita semua beraneka ragam. Kok lalu Tuhan yang membunuh, mau sisakan dia sekelompok kecil gitu ya? Atau sisakan dia sendiri kali di dunia gitu. Ya, ini sungguh tidak masuk akal gitu ya. Sesuatu yang tindakannya mengerikan gitu ya. Baik akal sehat, baik orang yang merasa memiliki punya agama dan tidak punya agama pun disuruh berpelasi pandangan pasti tidak masuk akal. Ya. Kok kita suruh membenci gitu ya? Oh, manusia suruh menyakiti orang lain ya kan? Jadi kalau seolah-olah kalau lihat orang lain derita senang dia gitu, bahagia gitu. Kok dianggap mulia gitu ya. Aduh, itu. Nah, itulah ya. Jadi teman-teman kita hati-hati, jangan sampai kita terjebak itu. Mari kita evaluasi diri dalam kondisi yang fenomena-fenomena itu Tuhan sudah memberi peringatan. Jangan sampai nanti Tuhan yang benar-benar mendatangkan air bah lagi. Ada satu yang menarik teman-teman. Kalau kita melihat akhir dari video ini ya, kita melihat kan ada pelangi. Apa maksudnya? Setelah manusia dihabisin dengan air, Tuhan berkata kepada Nabi Nuh setelah mereka keluar dari kering itu kapal ya, dan mereka keluar ke daratan. Tuhan kasih tahu bahwa ternyata Tuhan juga dikatakan ya cukup berbelas kasihan juga atas hukuman didatangkan gitu ya. Dan Tuhan berjanji mengatakan bahwa sejak itu Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi seperti itu ya. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak mendatangkan hukuman loh teman-teman. Jangan salah gitu ya. Tuhan mengatakan tidak memberi hukuman memakai air. Tetapi kalau kita teruskan cerita itu mengeri. Tetapi pada nantinya Tuhan akan menghukum manusia dengan api. Itu yang jauh lebih ngeri daripada air, teman-teman. Jadi selama kita masih ada kesempatan untuk bertahan saat ini, teman-teman, saat ini resiko hidup sangat tinggi ya. Kita tidak tahu hari esok itu kita masih bisa ketemu bincang-bincang kayak begini ya. Jadi oleh sebab itu mari kita evaluasi diri ya. Jadi jangan memandang orang lain, jangan menghakimi orang, tetapi mari kita coba mulai dari menghakimi diri sendiri. Evaluasi bagaimana ya, dan ada dosa kita mau cepat-cepat datang minta ampun sama Tuhan ya. Minta bahtera Tuhan untuk selamatkan diri kita. Jangan sampai nanti hukuman yang kedua itu adalah Tuhan menjanji akan hukum dengan api. Jadi itu sangat mengerikan teman-teman. Oke? Oleh sebab itu teman-teman temukan bahteramu dan mari kita merenung kembali, kita berdoa dekatkan diri sama Sang Ilahi. Oke, teman-teman, salam sehat untuk kita semua.